Gue bingung deh, kenapa sih kadang gue disuruh setor pajak gue sendiri, tapi kadang pajak gue tiba-tiba udah kesetor aja gitu. Ini sebenarnya teknik pungut pajak di Indonesia tuh kayak gimana sih? Masih bingung ya teknik pungutan pajak di Indonesia kayak gimana? Yuk sini aku jelasin. Halo semua, kenalin nama aku Fabian, mahasiswa ilmu administrasi fiskal angkatan 2024. Nah di video kali ini aku akan menerangkan tentang 3 teknik pungutan pajak di Indonesia. So basically kalau misalkan kalian pernah ngalamin nih, kok kadang aku bayar pajaknya harus setor sendiri ya. Bahkan kadang kalau misalkan aku terima slip gaji per bulan, aku tuh udah ada pajak yang dipotong gitu. Atau bahkan kalau misalkan aku lapor SPT terus misalkan ada kekurangan gitu, kok DJP bisa tahu kekurangan aku di mana dan seberapa gitu. 3 teknik pemungutan pajak apa aja tuh? Nah, teknik pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama itu ada official assessment system, lalu yang kedua ada self assessment system, dan yang ketiga ada withholding system. Nah, yuk kita bahas lebih lengkapnya lagi. Yang pertama, Official Assessment System. Nah, di sistem Official Assessment ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, di sistem ini wajib pajak itu bersifat pasif karena besaran pajak yang akan dibayarkan itu harus melalui surat ketetapan pajak oleh pihak yang berwenang. Nah, pada awalnya, Indonesia ini menerapkan Official Assessment System sebagai sistem pemungutan pajak mereka. Tetapi sejak reformasi perpajakan tahun 1983, mereka mengubah sistem itu ke dalam sistem Self-Assessment System. Namun, official assessment system ini masih digunakan di Indonesia saat ini. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau misalkan kalian bayar PBB, pajak bumi bangunan, atau kalau misalkan kalian bayar pajak kendaraan bermotor. Serta, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan kalian melapor SPT dan ternyata ada kurang bayar di sana, maka pemerintah atau DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak atas kekurangan bayar pajak tersebut. So, kalau misalkan aku rangkum, ciri-ciri dari official assessment system ini sendiri, yang pertama adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang itu ada pada Fiskus. Yang kedua, wajib pajak di sini bersifat pasif, karena seperti yang tadi dibilang, kalau wewenang untuk menentukan besaran pajaknya sudah ada di tangan Fiskus. Lalu yang ketiga, utang pajaknya timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang kedua, self-assessment system. Nah, di sistem ini, wajib pajak tuh diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung, membayar, sampai melaporkan pajaknya sendiri. Nah, dalam self-assessment system ini terdapat 5 langkah atau 5M. Yang pertama, mendaftarkan diri, lalu menghitung sendiri pajak yang terutang, terus juga menyetor pajak, lalu habis itu melapor, dan yang terakhir menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Contoh implementasi dari self-assessment system ini adalah ketika misalkan kalian punya penghasilan nih dalam setahun, nah di akhir tahun kan biasanya kalian akan menghitung, melapor pajak kalian kan. Nah, seperti itu model dari self-assessment system di mana kalian harus menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak kalian sendiri di akhir tahun nanti gitu. Atau misalkan kalian punya usaha nih, kalian punya usaha dan usaha kalian diwajibkan untuk memungut PPN. Nah, atas PPN itu kalian harus menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak itu sendiri. Seperti itu. Nah, hal itu sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP, yang dimana pada ayat 1 dijelaskan, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Lalu pada ayat 2-nya dijelaskan bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di self-assessment system ini tidak menggantungkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Nah, keunggulan dari sistem self-assessment ini yaitu bahwa pemungutan pajak akan berjalan jauh lebih efektif dibanding dengan official assessment tadi. Karena wajib pajak ini sudah mulai melakukan perhitungan pajaknya secara mandiri, beda dengan official yang masih bergantung kepada Fiskus. Yang dimana kalau misalkan Fiskus menghitung satu-satu jumlah pajak terutang wajib pajak, itu akan memakan biaya yang besar dan waktu yang lama. Jadi itu merupakan keunggulan dari self assessment. Namun di balik keunggulannya pasti ada kekurangan, yang dimana ketika wajib pajak melaporkan perpajakannya itu sendiri, maka mereka harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan. Nah, ini tentunya sulit karena beberapa
mungkin dari wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan ini. Maka dari itu, pemerintah menerapkan sistem atau teknik pemungutan pajak yang ketiga. Yang ketiga, withholding system. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem pemungutan pajak yang paling sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu withholding system. Nah, di mana withholding system ini adalah sistem ketika pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan fiskus diberikan tugas oleh undang-undang untuk memotong atau memungut pajak ketika terjadi transaksi atau pembayaran. Dipungut pihak ketiga, kayak gimana tuh? Nah, pertanyaannya bagus banget. Jadi, saat WP menerima penghasilan, pihak yang membayar penghasilan tersebut, entah itu dari perusahaan, atau dari bendahara pemerintah, atau bank marketplace, atau institusi lainnya, itu langsung memotong sebagian sebagai pajak, lalu menyetorkan ke kas negara. Jadi, kalau misalkan kalian menerima slip gaji bulanan nih, biasanya tuh sudah terpotong sendiri PPh 21-nya. Nah, itu adalah bagian dari withholding system ini. Jadi, withholding system ini merupakan strategi untuk mendukung self-assessment system. Walaupun self-assessment ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, sistem ini tetap memiliki potensi resiko. Seperti tadi, ada yang lupa, ada yang tidak paham, atau bahkan nggak mau hitung pajaknya sendiri. Maka dari itu, negara menunjuk pihak ketiga untuk memotong pajak agar resiko tersebut bisa diminimalkan. Jadi keunggulan dari sistem withholding ini sendiri, yang pertama efektif karena penerimaan pajaknya masuk lebih cepat dan lebih pasti. Yang kedua efisien karena administratif negara lebih ringan, terus juga lebih mudah mengawasi ribuan pemotong daripada jutaan wajib pajak. Lalu yang ketiga ada convenience, yang pertama karena wajib pajak tidak merasa terbebani, mereka menerima penghasilan bersih dan pajaknya sudah beres dan dipotong di depan. Nah, itu dia 3 teknik pemungutan pajak. Oleh karena itu, kita sebagai wajib pajak itu perlu memahami teknik pemungutan ini agar kita bisa melakukan kewajiban perpajakan kita dengan baik dan juga benar. Agar apa? Agar terhindar dari sanksi juga sebenarnya. Oke, itu aja dari aku. Aku Fabian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.